Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang telah kembali ke channel Al Amsar Sing Desa Mendunia, spesifiknya konten nyoretang desa. Semoga konten-konten kami memberikan manfaat kepada teman-teman dan semoga teman-teman diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan rezeki, diberi perlindungan oleh Allah, dan semoga puasanya yang hari ini, kemarin dan besok itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada teman-teman yang udah setia nontonin channel Al Amsar ya. Semoga konten-konten kami bermanfaat dan semoga konten ini bisa terus nih ya. Kalau misalkan teman-teman merasa konten ini harus diteruskan, silakan support di komentar ya. Dan kalau misalkan ada ide-ide bahasan apa yang ingin kami bahas ya seputar fikih ya Mas Ustadz ya, bisa drop di kolom komentar. Baik Mas Ustadz, masih bahasan tentang itikaf karena nanti masih penasaran. Itikaf itu kalau kita merujuk ke bahasan-bahasan yang kemarin dibahas ya Mas Ustadz, itu kan kita datang ke masjid, kita duduk di masjid beberapa menit saja itu sudah dikatakan i'tikaf. Kalau ada niatnya, ada niatnya itu. Nah, tapi pertanyaannya kalau misalnya gini Mas, nanti datang nih misalkan ke At-Taqwa, datang masuk ke masjid, udah niat, terus tiba-tiba nanti pengen jajan gitu Mas, keluar kan di luar masjid kan, atau pengen beli minum gitu, nanti keluar tuh Mas. Nah pas nanti masuk lagi itu apakah harus niat lagi atau udah include dengan yang pertama tadi Mas? Gitu. Terima kasih, pertanyaan bagus Mas Hanta. Kalau kita i'tikaf maka salah satu syarat dan rukun i'tikaf itu adalah niat. Tadi bener banget ini, mungkin sebagian besar dari orang yang i'tikaf juga pernah merasakan itu. Maka ulama membahas masih di kitab yang sama, kitab Taqriratus Sadidah, itu dirinci misalkan ada orang yang i'tikaf. Kemudian ketika lagi i'tikaf dia mau keluar, maka dirinci. Kalau misalkan dia i'tikafnya tidak terikat dengan waktu, artinya suka-suka, tidak ada niat saya mau i'tikaf 1 jam misalkan atau 2 jam misalkan, i'tikaf aja misalkan. Kalau misalkan dia keluar, ketika dia keluar dari masjid tersebut tidak ada tujuan pengen kembali lagi ke masjid, misalkan dia udah keluar dari masjid ya udah aja, udah pulang gitu. Ternyata ada temen yang ngajak nih i'tikaf lagi misalkan, akhirnya masuk ke masjid lagi, maka karena dia tadinya tidak ada pengen balik lagi, tapi dia bisa balik lagi akhirnya, Allah mudahkan ya, Allah beri taufik, maka dia harus niat lagi. Tapi misalkan kalau dia saya mau ke belakang dulu lah, ke WC dulu, mau buang air besar, atau kita mau beli makanan dulu, mau beli minum buat sahur misalkan, maka yang demikian tidak usah niat lagi. Itu sih Mas Hanta. Siap. Itu yang kaitannya kalau kita i'tikafnya tidak berkaitan dengan waktu, suka-suka. Tapi misalkan mungkin ada juga orang yang dengan semangatnya menentukan saya mau i'tikaf misalkan 3 jam nih, dari jam sekian sampai jam sekian. Nah itu beda lagi hukumnya, ada lagi. Kalau misalkan i'tikafnya yang terikat dengan waktu, misalkan saya mau i'tikaf nih selama 3 jam, saya niat i'tikaf 3 jam, baru nyampe 30 menit ternyata perutnya sakit, kita ke WC, akhirnya ke WC buang air besar dan segala wudhu, kemudian seterusnya lah sampai 1 jam, balik lagi, apakah i'tikaf? Niat i'tikaf lagi? Tidak usah, karena kita niatnya 3 jam. Tadi dihitung 30 menit sama sejam, berarti 1,5 jam ya, masih ada waktu ya, maka tidak usah niat i'tikaf lagi, karena kita masih dalam lingkup niat kita yang pertama, 3 jam i'tikafnya. Tapi kalau misalkan begini, kita niat kita i'tikaf 1 jam misalkan, terus kita keluar dulu, baru 45 menit keluar misalkan, dan keluarnya itu tidak ada niat lagi pengen balik, tidak ada niat mau kembali, maka ketika kita balik lagi kita harus niat lagi i'tikaf. Gitu. Kalau i'tikaf yang berkaitan dengan waktu ya, yang dipatok waktunya. Oke, itu aja Mas. Iya, itu. Rinciannya seperti itu.
Oke, itu teman-teman terkait iktikaf ya, terkait bagaimana Kalau kita keluar dari masjid. tadi dari masjid ya teman-teman. Semoga terjawab, dan seperti biasa terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton sampai akhir, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada para agnia, para donatur yang sudah mengikuti program Kencreng Sedekah Subuh, dan alhamdulillah teman-teman selama ini banyak membantu kami ya. Program Kencreng Sedekah Subuh ini diperuntukkan dananya ya akan dibelikan program pembebasan lahan dan pembangunan pondok pesantren Al-Amsar. Mudah-mudahan ya, yang ikut program ini senantiasa dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia dan akhiratnya. Dan juga barangkali ada dari teman-teman sahabat Al-Amsar Sing Desa Mendunia yang mau ikutan program Kencreng Sedekah Subuh, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ya. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.